Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'at bihudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah, agama kita Islam memang dari Timur Tengah, dari Arab. Quran bahasa Arab, azan bahasa Arab, sholat bahasa Arab. Nabi kita yang kita hormati bahasa orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya Arab. Contoh. Di sana masih terjadi fanatisme kesukuan, fanatisme kabilah. Kita alhamdulillah sudah tidak ada lagi fanatisme. Ya, kalau kabilah masih ada, Nasution, Simajuntak, tapi tidak menjadikan halangan untuk terbuka. Itu yang bidang masyarakat. Hubungan tidak cair, tidak ada gotong royong seperti kita. Kita peduli dengan tetangga, peduli dengan teman yang sedang susah kita bantu. Di sana tidak mudah menciptakan seperti itu. Apalagi tidak ada memanggil kakak atau mas, ya bahasa Indonesia, orang Jawa mas kan ya, kakak. Semua di sana hanya namanya doang, walaupun kakak panggil namanya. Kalau di kita jelek sekali itu, tidak bagus, tidak baik. Ada adik panggil kakaknya hanya namanya saja. Tidak ada kak atau bang atau mas, sangat tidak sopan. Lewat di depan orang sholat, orang lagi sholat lewat depannya, biasa itu di sana. Indonesia hal yang sangat tabu, yang sangat tidak baik. Ada orang sholat kita lewat depannya, apalagi sedang sujud dirangkai kepala kita. Kita lagi sujud, orang melangkah, orang Arab itu pasti, bukan orang Malaysia, bukan orang Indonesia, bukan. Ayo kalau kita kemarin haram sana, sholat, ada yang melangkahi kepala, pas orang Arab, bukan orang Malaysia, bukan orang Indonesia, bukan orang Brunei, bukan orang Singapura, bukan orang Thailand, bukan orang Fatani, bukan, pasti orang Arab. Budaya kita jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tidak ada cium tangan, tidak ada menundukkan kepala di depan orang tua, depan guru, depan kiai, biasa, tidak ada. Malah begini malah. Kadang murid sama gurunya ngomong begini sama tangannya. Di kita jadi kesimpulannya, mari yang sekolah, yang belajar di Timur Tengah, saya di Mekah 13 tahun. Tapi yang saya ambil, yang saya bawa pulang ilmu, budaya tidak, enggak. Budaya tidak saya bawa pulang budayanya. Wataknya tidak, karakternya tidak, ilmunya saya bawa pulang. Walhasil inilah kelebihan kita. Tinggal kita bagaimana meningkatkan kualitas ilmiah, keilmuan. Bagaimana cara belajar tidak perlu ke Al-Azhar. Belajar agama tidak perlu ke Al-Azhar, tidak perlu ke Suriah, tidak perlu ke Irak. Cukup di ulama sini. Itu bagaimana caranya itu? Dulu ulama-ulama Indonesia banyak di Mekah menjadi pengajar. Nawawi Banten, Abdus Somad Palembang, Khotib Sambas dari Kalimantan Barat, Mahfud Termas dari Jawa Timur, wafat di Mekah juga, Syekh Yasin Padang. Itu semua ulama besar asli Indonesia, tapi wafat di Mekah, dulu pengajar di Masjidil Haram. Luar biasa kalau dulu, sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Walhasil kita pertahankan budaya kita Timur yang kita sebagai tipologi yang kita banggakan, tipologi kita ambil dari ulama-ulama Timur Tengah, ilmunya kita ambil, kita bawa pulang, budayanya menyerahkan sesuatu pakai tangan kiri itu biasa itu kiai padahal syekh padahal ngasih kartu nama tangan kiri. Di kita betapa tidak baik itu, memberikan suatu tangan kiri di kita ini. Walhasil inilah kelebihan kita, tipologi kita.
dari aspek budaya. Islam Nusantara itu gagasan saya tahun 2015. Bukan madhab, bukan sekte, bukan taifah atau firqah, bukan. Tipologi. Islam Nusantara adalah Islam yang kita bangun di atas budaya. Budaya kita lestarikan, kita abadikan. Bila budayanya lestari, di atas budaya itu kita bangun Islam. Maka Islam yang menjadi ramah. Islam tidak bertentangan dengan budaya. Misalkan contoh pernikahan, kalau di Indonesia lah. Yang penting akadnya secara Islam. Zawwajtuka binti Fatimah bimahri $1.000.000, qabilta zawjaha, sah dah. Seterusnya siram-siram bunga, siram-siram air, tradisi, budaya, nggak apa-apa. Tidak mengurangi akad, tidak mengganggu sahnya akad, tidak. Akad tetap sah dah. Ini tinggal budaya selanjutnya itu. Orang mati, kita sholati, selesai sudah. Budaya kita apa? Mengirim doa. Mengirim dengan apa? Dengan baca tahlilan. Masa tahlil itu tidak baik? Baca la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah. Tidak baik itu. Apalagi baca yasin. Tidak baik. Jangan bilang tidak baik. Tinggal masalahnya pahalanya dikirim untuk yang mati. Ini yang kadang dipermasalahkan. Tapi yang jelas Nabi Muhammad sendiri sering ziarah kubur ke Baqi setiap sore, Jumat sore. Dan setahun sekali ziarah ke Uhud, ke kuburnya Sayyidina Hamzah. Ternyata haul tiap tahun sekali. Kalau kita cari sejarahnya sudah ada semuanya. Jadi tidak gampang mengatakan bid'ah. Tidak mudah mengatakan bid'ah. Kecuali kalau hal-hal yang bertahan dengan Islam. Minum arak homer itu kita tolak. Kalau nyanyi nggak apa-apa. Musik-musik nggak apa, asal tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan. Musik itu kata Imam Dzunun Al-Misri, sautu haqqin yuz'ijul quluba haq. Faman asghab bihaqqin tahaqqaq wa man asghab bi syahwatin tazandak. Suara musik itu suara kebenaran, suara hak. Barang siapa mendengarkan musik dengan khusyuk, dengan hadir, dia akan sampai kepada Allah. Tapi kalau mendengar musik dengan syahwat, dia akan zindik, akan sesat. Jadi musik itu menjadi alat pengantar kita untuk menuju ke mencari kebenaran. Itu menurut ulama tasawuf itu. Jadi nggak ada bid'ah. Bid'ah yang jelek itu nggak ada. Selama tidak jelas diharamkan dalam syariat. Khomer, zina, itu jelas haram itu. Hal yang sifatnya furu'iyat. Dan itu mendukung, menopang dakwah, ayo kita terima. Kita terima. Dulu di Indonesia, di Jawa, ketiga, sesajen. Nah, naruh. Ya, untuk roh. Ditaruh di pojok rumah, itu tepi rumah, untuk mengusir roh jahat. Roh jahatnya lari, jangan ke rumah saya. Kasih sesajen. Kata ulama, kata kiai, apa ini sesajen? Untuk apa? Mengusir roh jahat. Jadi jin, kuntilanak, apa-apa, setan, dedemit, larilah. Kata kiainya, potong kambing 1, masak beras 20 kilo. Menurut yang masak. Potong kambing 1, jadi 40 piring, 40 nasi, ditaruh di pojok mana kiai? Ditaruh di mana ini? Bukan ditaruh, dimakan. Tapi sebelum dimakan, minta doa pada Tuhan. Agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Itu bahasa Indonesia. Tadi sini berlaku nggak selamatan? Doa selamat. Doa selamat ya. Kalau di Jawa namanya selamatan di Indonesia. Cara-cara seperti inilah cara bil hikmah. Dakwah dengan ud'u ila sabil bil hikmah. Dulu di Indonesia orang Hindu 4 kasta. Brahma, Satria, Vaisya, Sudra. Kata ingsun itu aku ya. Ingsun tidak boleh diucapkan oleh orang kecil. Raja itu ingsun. Orang kecil, kaula alit, hamba kecil.
Gembel kecil. Tapi ulama datang mengajarkan usolli fardhu dhuhri, niat sholat ingsun. Orang Jawa kaget. Kalau masuk Islam boleh mengucapkan ingsun. Untuk aku, ingsun. Maka orang Jawa bodoh-bodoh masuk Islam ingin mengucapkan ingsun. Kalau nggak masuk Islam nggak akan mengucap ingsun. Sampai kiamat pun nggak bisa itu. Kalau tetap Hindu. Banyak sekali cara-cara bagaimana dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Masuk masjid harus bersih kakinya. Orang Jawa males itu. Lepas sendal males apa itu. Kalau kita di sini kalau sekarang ditulis lepas. Kalau dulu para ulama tidak. Ada air di depan pintu masuk. Depan pintu masuk ada air. Mau tidak mau kaki pasti masuk air. Itu cara bil hikmah. Jadi banyak sekali hal-hal yang dakwah dengan tidak terasa melalui budaya. Nyanyi, atau pewayangan, drama-drama pewayangan. Dakwahnya Sunan Kalijogo namanya. Raden Muhammad Syahid dalam mengislamkan orang-orang Hindu. Ada lagi Sunan Gunung Jati dari Cirebon, dakwahnya memakai ilmu hikmah. Ya bawa jago, bawa ayam jantan ya, ayam jantan. Ayo diadu. Kalau ayam saya menang, kamu harus masuk Islam. Selalu menang untuk ayamnya selalu menang. Akhirnya orang Cirebon masuk Islam semua. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Yang membunuh Sayyidina Ali, namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu pemikirannya madhab Khawarij dari suku Bani Tamim, dan berencana akan membunuh gubernur Syam Muawiyah dan gubernur Mesir Amr bin As. Tapi yang berhasil yang membunuh Ali, yang dua ini tidak berhasil. Dia mengatakan kenapa membunuh Ali? Ali kafir. Kenapa kafir? Karena meninggalkan Quran, hanya mengandalkan musyawarah. Jadi Ali menerima musyawarah antara pihak Muawiyah dan pihak Ali. Kan itu. Ini cerita agak panjang sih. Walhasil perang Siffin antara Muawiyah dan Ali berakhir pada damai, perundingan. Ali menerima perundingan berarti keluar dari hukum Islam. La hukma illallah. Tidak hukum kecuali hukum Allah. Ali jawab, kalimatu haqqin urida bil batil. Itu omongan benar, ungkapan itu benar, tapi background latar belakangnya batil. Tujuan tendensius untuk tujuan yang tidak benar. Itu Ali. Maka Ali menjadi korban dari keganasan Khawarij. Yang membunuh Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljam, qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali itu tiap malam tahajud, tiap hari puasa, hafidz Quran. Dia mengkafirkan Ali, mengkafirkan Aisyah, Muawiyah, Amr bin As. Di sini hitam, jidatnya hitam. Yang namanya apa? Ya Allah. Dzul Khuwaisir itu orangnya gamisnya cekak cingkrang. Gamisnya cingkrang, jidat hitam, jenggot panjang. Mengkafir-kafirkan orang lain. Ketika zaman Sayyidina Ali, fitnatul Khawarij. Jadi orang yang hanya mengatakan mari kita Al-Quran dan hadis, mohon maaf, orang bodoh. Gak usah dengar, orang bodoh itu. Kalau saya katakan tanpa kias gak bisa menghukumi dadah, tanpa kias gak bisa menghukumi hal-hal yang lahir sekarang yang dulu tidak ada. Kalau tidak pakai kias, tidak pakai ijma, orang bodoh. Jangan jadi panutan. Yang diikuti jangan. Jelas? Coba Pak. Imam Ghazali. Seperti apalah? Pemikir, filosof, sufi, teolog, fikih, usul fikih. Tapi taklid pada Imam Syafi'i. Imam Bukhari hafal hadis 600.000 dengan sanadnya. Di luar kepala itu 600 hadis. Taklid pada Syafi'i. Imam Razi yang punya karangan tafsir 34 jilid. Karangannya, taklifnya lebih banyak, lebih daripada 300. Taklid pada Syafi'i. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan jangan taklid pada ulama, pada Syafi'i atau Malik Hamad.
Orang sombong itu, orang sombong itu. Di Indonesia sangat beragam, Pak. Semua aliran yang ada di dunia, hampir semua ada di Indonesia. Ahmadiyah, Qajaniyah, Lahore, ada semua. Bahroh, Syiah Bahroh, Syiah Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, ada semua di Indonesia. Belum kebatinan ya, apa? Kebatinan banyak Indonesia. Kristen juga banyak. Pantekosta, Protestan, Philadelphia, Anglikan, Britani, 150 barangkali Kristen itu. Yang satu hanya Katolik, kalau Katolik satu. Jadi menyikapi keberagaman itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang sangat longgar, ada yang sempit, ada yang tengah-tengah. Yang longgar selama masih menggunakan berdasarkan ayat Quran belum liberal, Pak. Belum liberal. Kalau masih berpikirnya berdasarkan ayat Quran. Yang liberal itu kalau sama sekali nggak mau pakai dari Quran, nggak mau menggunakan hadis, itu baru liberal. Muhammad Toha dari Sudan, Abdul Naim dari Mesir, Abu Zaid, Harkun, apa lagi, Hasan Hanafi, itu namanya liberal tuh. Bukunya tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis sama sekali, itu baru liberal. Kalau masih mengambil ayat Quran, mengutip ayat Quran, dijadikan dasar pemikirannya, masih mutamassik biddin. Walaupun genit ya. Apa genit? Ngerti? Apa? Nakal dikit. Kritik sana, kritik sini. Tapi belum liberal. Nah, di Indonesia itu kebanyakan itu. Ulil absor, muksid, itu. Bukan liberal. Pak Masdar pernah mengatakan, pajak adalah zakat. Kalau orang sudah bayar pajak, dihitung saja sudah mengurangi kewajiban zakat katanya. Itu pemikiran yang banyak pemikiran, belum liberal belum. Atau yang mengatakan di Indonesia, gimana kalau haji itu di luar bulan Dzulhijjah? Setiap tahun diurut aja. Indonesia bulan Safar, ini bulan Muharram, negara ini bulan Rabiul Awal, supaya tidak berdesak-desakan. Itu pemikiran Pak. Belum liberal belum. Kalau liberal itu sudah berani meninggalkan Al-Quran, berani meninggalkan hadis, baru namanya liberal. Makanya NU punya majelis musyawarah nasional. NU punya, Pak. Ada munas. Jadi setiap muktamar itu 5 tahun sekali pemilihan pergantian pengurus. Di tengah-tengah 5 tahun, 2,5 tahun ada munas. Ulama semua kumpul. Satu, ada waqi'iyah yang terjadi, pertanyaan dari masyarakat dijawab di situ. Ada maudhu'iyah, tematik. Ada qanuniyah, hukum. Munas 5 hari membahas pertanyaan dari masyarakat. Ada yang bersifat diskusi seminar, maudhu'iyah, tematik. Ada juga yang bersifat qanuniyah, menghasilkan, memasukkan pada pemerintah tentang undang-undang, tentang hukum. Jadi itulah ijma. Itulah ijma yang kita jalankan menggunakan akalnya ulama berdasarkan Quran dan hadis. Tapi metode yang dilakukan adalah fahmul ulama. Nah, ketika fahmul ulama berarti fikih. Fikih itu faham. Al-fiqhu wal fahmu. Sejauh mana kecerdasan ulama menghasilkan hukum, itulah fikih. Melalui munas. Kemudian ada lagi, kalau mendesak, kalau ada masalah mendesak, tidak 2,5 tahun, cepat ulama kumpul menjawab pertanyaan itu. Memang 4 imam saja itu beda-beda, Pak. Imam Hanafi lebih rasional, walaupun masih wasatiyah, tapi lebih rasional. Maka Imam Hanafi menganggap hadis sahih hanya 16. Hadis 16 saja sahih, yang lainnya enggak sahih. Imam Hanafi. Kenapa? Karena beliau di Baghdad, jauh dari Madinah. Hadis adanya di Madinah. Imam Maliki lebih ke hadis. Karena beliau tinggal di Madinah, tempatnya hadis di Madinah. Maka beliau ada metode aro ahli Madinah.
pendapat ulama Madinah sebagai sumber hukum. Kalau Hanafi istihsan, apa yang dianggap baik oleh umat Islam itulah baik. Ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa hasan indallah. Yang dianggap baik oleh umat Islam itu baik menurut Allah. Itu prinsipnya Imam Hanafi. Kalau Imam Malik, ara ahli Madinah, pendapat ahli Madinah menjadi sumber hukum. Imam Syafi'i 4 saja sampai kias, Quran, hadis, ijma' dan kias. Kalau Imam Syafi'i, kias itu sudah meliputi istihsan, meliputi ara ahli ulama dan seterusnya. Imam Hambali ada istishab, jadi cenderung pada tekstual. Imam Hambali itu cenderung, tapi walaupun masih wasatiyah. Karena itu Wahabi kebanyakan dari Hambali, Wahabi itu tekstual ya, tidak mau pakai akal panjang-panjang, tekstual itu Wahabi itu. Maka pengikutnya sedikit sekarang. Yang paling banyak mazhab itu sekarang Hanafi dan Maliki. Turki, Suriah, Pakistan Hanafi. Maliki, Aljazair, Libya, Tunis, terus sampai ke barat, sampai Maroko, Maliki. Syafi'i, Hadramaut, India Barat, Indonesia, Syafi'i. Hambali, Saudi saja, itu enggak semua Hambali. Jadi memang kadang terjadi ada orang yang lebih keras daripada Rasulullah. Musik haram, lebih keras daripada Rasulullah. Rasulullah ketika selesai perang Badar, karena perang itu menang, ada budak nyanyi, menari-nari, dibiarkan Rasulullah, dibiarkan. Sayyidina Ali pun ikut nari-nari, melempar-lempar pedang, diangkat ke atas, terlibat gitu kan. Demonstrasi dah. Jadi kegembiraan asal tidak berlebihan. Musik boleh, nyanyi boleh, asal tidak berlebihan. Parakot Maulana Zain Ar-Rumi, kalau kita ziarah ke Turki, di kota Konya, di kuburannya selalu ada suling. Selalu itu. Kita ada suling sayup-sayup itu. Mendatangkan kehusyuan. Di Maulana Zain Ar-Rumi. Saya ada musiknya juga dengan tari-tari yang muter-muter itu. Tidak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan itu haram, bid'ah. Itu biasalah perdebatan ulama. Walhasil kita ambil wasatiyah. Mana itu bermanfaat, itu kita tidak usah mengatakan bid'ah. Mana yang tidak bermanfaat kita tolak. Selama itu bermanfaat, berfaedah, oke. Kenapa? Kalau kita hanya sebatas apa letterlek yang ada pada Rasulullah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti kitab-kitabnya pun lucu. Kalau kita baca ketawa. Misalkan, sa'i dimulai kakinya di Gunung Marwah, berakhir pada kakinya di Gunung Safa, berakhir di Gunung Marwah. Sekarang gunungnya udah nggak ada, bukitnya sudah nggak ada, pakai marmer sudah. Itu kalau nggak tahu kan itu. Apalagi misalkan sholat asar, waktu masuk sholat asar itu kalau bayangan sesuatu lebih panjang, jadi bayangannya botol lebih panjang, itu masuk asar. Itu kalau ada matahari. Nah kalau Swedia yang sehari cuma 2 jam matahari, kapan waktu asarnya itu? Ada yang matahari cuma 2 jam kan di Skandinavia kan. Hasil hal-hal yang dulu belum dibahas, mari kita bicarakan sekarang melalui musyawarah nasional ulama yang ahli di bidangnya. Dalam masalah pemerintahan itu, kalau menurut Syiah, imam itu termasuk aslun min usuliddin, imamah itu. Dan memilih imam itu pokok daripada agama, rukun agama lah. Awwalu wajibin al-insan ma'rifatul imam. Pertama kali wajib bagi anak kecil mengenal imamnya. Itu Syiah. Tapi ahli sunnah tidak. Ahli sunnah tidak. Masalah kepemimpinan, riasah, masalah furu'iyah. Mau namanya kerajaan, mau namanya republik, mau imarah keamiran, mau saltorah kesultanan. Yang penting di situ ada sautul haq, ada kebenaran, ada kalimatul haq. Dipilih dengan benar, election dengan benar. Dan dia pun yang terpilih adalah ayyakuna aliman, berilmu, cakap, adil, syuja'an, punya keberanian, zahidan,
apa? Setelah itu apa? Tidak rakus, tidak tamak, tidak hubbud dunia. Itu syaratnya pemimpin. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kita longgar mau istilah terminologi ya, kerajaan, raja, amir, sultan, pangeran, atau presiden, atau qaid, pemimpin gitu ya, boleh, semuanya boleh. Kecuali Syiah, kalau Syiah menggunakan kata imam. Yang jadi imam harus ayatullah al-uzma. Al-uzma dipilih dari 12 ayatullah. Ayatullah dipilih dari 80 majelis wilayatul faqih. Hujjatullah 80 dipilih dari 1 juta mulla. Dulu Iran itu 1 juta mulla, pemimpin kiai-kiai lah. Dari 1 juta dipilih 80 orang majelis wilayatul faqih. Gelarnya ayatullah. Hujjatullah. Hujjatullah 80 dipilih 12 ayatullah. 12 dipilih 1 ayatullah al-uzma Khomeini yang selalu menerima ilham dari Mahdi al-Muntadhar. Maka Imam Khomeini maksum, tidak boleh salah, nggak mungkin salah karena selalu mendapatkan wangsit. Apa wangsit itu? Ilham dari Imam Mahdi al-Muntadhar, yaitu Muhammad bin Abdullah al-Askari yang menghilang sejak umur 6 tahun di gunung, di Bukit Rodwa, kota Samiro, yang sekarang belum mati, masih hidup, selalu mengilhami para imam. Itu akidah orang Syiah, namanya Imam Mahdi al-Muntadhar, yang nanti akan muncul di hari kiamat, akan mengalahkan Dajjal. Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi ada, tapi belum ada. Ya ada nanti, sekarang belum ada. Kalau Syiah sekarang ada, Imam ke-12. Tapi di belakang layar masih, di alam rohani adanya. Kalau memberi pengarahan kepada Imam Ayatullah al-Uzma. Jadi masalah politik, Ahlussunnah wal Jamaah, furu'iyah. Masalah apa? Furu'iyah itu apa? Fara. Cabang. Bukan usul, bukan pokok, bukan. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinut thaqafah wal ilm wal hadarah wal adab wal insaniyah. Umat agama Islam bukan hanya teologi, rukun iman, itu ya pasti. Bukan hanya syariah, ibadah, itu iya. Bukan hanya itu, tapi Islam adalah agama yang membawa peradaban, kemajuan, teknologi, kemanusiaan, sosial, dan seterusnya. Karena itu kalau kita ingin membangun hubungan Indonesia-Malaysia misalkan, bukan hanya akidah, bukan hanya syariah, juga menyamakan sisi pandang teknologi, sisi pandang peradaban, budaya. Itu yang tidak ada di Timur Tengah. Coba bayangkan. Semua orang Arab bahasanya satu, Arab. Budayanya hampir sama, ada beda-beda dikit. Bahasanya sama, budayanya sama, agamanya mayoritas sama, sedikit yang Kristen, sedikit. Tapi untuk bersatu, susahnya setengah mati. Gak mungkin bersatu. Coba. Sekarang saja Gaza diperangi, tidak ada protes dari negara Arab. Yang ada Iran dan Hizbullah, ya. Selain itu gak ada yang bersuara. Malah di Amerika, di Eropa yang demo ratusan ribu demo. Palestine, Free Palestine di Amerika. Di Arab sini gak ada itu. Coba bayangkan. Jangan hanya sebatas syariah. Ayo kita cairkan hubungan kita. Contoh Indonesia-Malaysia antar ulama ini bukan hanya bicara hubungan teologi dan syariah, akidah dan syariah, bukan. Budaya, ekonomi, sosial, apa aja lah semuanya. Islahim bainan nas, kita wujudkan kemaslahatan manusia bersama. Itu yang paling penting. Kalau bicara syariah nanti sempit. Ada mazhab-mazhab. Bicara akidah nanti radikal kalau itu dibicarakan. Jadi mari kita cari, atau bila perlu kita samakan dengan, kita satukan dengan yang paling mendasar adalah insaniyah, kemanusiaan. Insan bahasa Arab artinya harmonis. Mari kita satukan umat ini dengan semangat insaniyah menuju hubungan yang harmonis. Silaturahim, silatul fikr, silatul amal, silatul ikhtiar.
Dan yang paling terakhir, silaturruh, komunikasi spiritual, yang paling penting lagi. Tidak cukup silaturahim, tatap muka, silatul fikir. Ayo kita diskusi, menyamakan visi misi, menyamakan cara berpikir. Dan ketiga, silatul amal wal ikhtiar. Ada kita hubungan, komunikasi, team working, bekerja sama. Terusnya silatul ruh, hubungan spiritual. Saya kira itu. Jadi jangan bicara akidah syariat saja. Nanti radikal nanti. Kalau bicara akidah, dengan Iran nggak ketemu. Kita nggak akan ketemu dengan Iran. Nggak akan jumpa. Nggak akan matching dengan Iran. Kalau bicara akidah. Kalau bicara syariat saja, dengan Saudi kita nggak akan jumpa. Saudi pakai sadar. Kalau sekarang sudah enggak, sekarang sudah tidak. Tapi kalau kita bicara thaqafah, hadarah, adab, ilmu, kemanusiaan, kita akan jumpa dengan semuanya, insyaallah. Tariqatul fikr, manhajul fikr, metodologi cara berpikir kita warisi dari para a'immah, para ulama, para guru sampai ke kita. Kita pun harus menyampaikan itu, mewariskan itu kepada generasi kita. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu, kamu mati meninggalkan anak yang beda dari kamu, dhi'afan, lemah berpikir, lemah ilmu pengetahuan, lemah intelektual. Karena itu yang kita mampu sekarang, kita mewarisi dari leluhur deh, dari nenek moyang kita, di guru-guru kita wariskan pada anak cucu kita. Pengkaderan kan, pengkaderan. Nah, oleh karena itu di Indonesia ada pesantren, ada training dalam rangka transfer dari pemikiran para ulama kepada generasi muda yang akan datang. Kalau tanpa gitu, kalau hanya dipercayakan pada sekolah yang formal, nggak akan jadi, nggak akan. Kalau yang sekolah formal, harus ada yang informal, yang tidak formal itu, pesantren, training 1 bulan. Training 2 minggu, 2 pekan, insya Allah akan bisa membangkitkan semangat untuk mutaba'ah, ittiba' kepada metode cara berpikir para ulama kita. Ulama ukurannya bukan hanya politik, tapi tadi itu islah bainan nas. Ulama harus mampu membentuk masyarakat yang soleh, dari presiden sampai tukang nyapu, sampai tukang sapu ini. Semua masyarakat harus jadi orang soleh. Itu kewajiban ulama. Islahim bainan nas. Bukan hanya ulama jadi wakil presiden. Itu kecil itu. Peran kecil itu. Malah politik itu kan kalau ditulis dengan huruf Arab. Politik ditulis dengan huruf Arab. Fa, waw, lam, ya, ta, kaf. Politik. Jadi kalau orang Arab yang baca, fawallaituka, saya tipu kamu. Artinya itu. Jadi politik nggak ada yang benar, pasti ada tipu-tipuan politik itu. Sejarah telah membuktikan konflik sebabnya politik. Asal mula konflik Muawiyah dan Sayyidina Ali, politik. Ali dan Aisyah, politik. Dan seterusnya sampai sekarang. Jadi politik kalau dalam arti menata negara, menata masyarakat, ya harus itu sistem sebagai sistem bernegara. Kalau politik sebagai alat kepentingan, capai tujuan hawa nafsu, burjah, itu yang danger kehidupan masyarakat. Ya, kita berjuang semampu kita, biqadri istita'ah, semampu kita, sebisa kita, harus kita perjuangkan. Capaiannya nanti insya Allah ada hasilnya walaupun masih minim. Yang penting kita berjuang, kita berusaha, berupaya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.